Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Niko Panglindayanti dari kelas 4C, absen 20. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang siklus air dan perannya dalam kehidupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air dan perannya dalam kehidupan. Air bisa menguap, berubah menjadi awan, lalu kembali turun ke bumi sebagai hujan. Proses ini disebut siklus air. Tanpa siklus air tidak akan ada hujan, tanaman tidak bisa tumbuh, dan kita akan kekurangan air bersih. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan tahap siklus air. Yang kedua, mengidentifikasi peran siklus air dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan dampak perubahan iklim terhadap siklus air. Dan yang keempat, menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian air di lingkungan sekitar. Baik, di sini ada sebuah pertanyaan atau polling. Menurutmu dari manakah asal air hujan? A. Dari langit, B. Dari air keran, C. Dari laut atau sungai, D. Dari tanah. Di sini siklus air dibagi menjadi tiga. Yang pertama penguapan, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penguapan. Penguapan adalah proses perubahan zat cair menjadi gas atau uap tanpa harus mencapai titik didihnya. Proses ini terjadi pada permukaan cairan dan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, luas permukaan, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Yang kedua tentang kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Proses ini terjadi ketika uap atau gas didinginkan hingga mencapai titik embunnya, sehingga molekul-molekul gas kehilangan energi panas dan saling mendekat, lalu membentuk tetesan cairan. Next, yang ketiga tentang presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, atau embun beku. Proses ini terjadi setelah uap air di atmosfer mengalami kondensasi dan membentuk awan yang jenuh lalu turun karena gravitasi. Baik, di sini ada sebuah eh, pertanyaan mengapa siklus air itu penting? Jawabannya untuk menyediakan air bersih, membantu pertumbuhan makhluk hidup, dan menyuburkan bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyediakan air bersih. Air bersih penting untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, dan mandi. Selain itu, air bersih mencegah penyakit dan menjaga kesehatan. Tanpa air bersih, kehidupan manusia dan lingkungan bisa terganggu. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang membantu pertumbuhan makhluk hidup. Eh, Air sangat penting bagi tumbuhan karena membantu proses fotosintesis, yaitu membuat makanan. Selain itu, air mengangkut nutrisi dan tanah ke seluruh bagian tumbuhan dan menjaga tumbuhan tetap segar. Tanpa air, tumbuhan bisa layu dan mati. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyuburkan bumi. Kesuburan tanah penting karena menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuhan dengan baik. Tanah yang subur membantu tanaman menghasilkan buah, sayur, dan hasil panen yang berkualitas. Tanpa tanah yang subur, pertanian akan terganggu dari hasil panen bisa menurun. Next, di sini ada dampak dari iklim. Yang pertama ada kemarau panjang, yang kedua ada curah hujan yang deras.
Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kemarau panjang adalah musim kering yang berlangsung lebih lama dari biasanya. Pada saat itu hujan jarang turun sehingga menyebabkan kekeringan, tanah menjadi kering dan sumber air berkurang. Kemarau panjang bisa berdampak pada pertanian, ketersediaan air bersih, dan kesehatan lingkungan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang curah hujan yang deras. Perubahan cuaca ekstrim seperti hujan deras terus-menerus dalam waktu singkat. Perubahan iklim menyebabkan pola hujan menjadi tidak penentuan dan lebih intens sehingga air menguap dan menyebabkan banjir. Selain itu, permukaan laut yang naik juga bisa terpapar banjir di daerah pesisir. Next. Di sini ada kuis. Perhatikan gambar di bawah ini. Dalam penjelasan tentang siklus air, apakah yang akan terjadi setelah gambar di bawah ini? Yang pertama, penguapan. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, presipitasi. Dan yang keempat, depresi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil materi yang sudah saya bawakan. Siklus air adalah proses alami yang penting untuk menjaga ketersediaan air di bumi melalui penguapan, kondensasi, dan presipitasi. Air terus bergerak dan mendukung kehidupan makhluk hidup. Tanpa siklus air, tidak akan ada air bersih untuk diminum. Tanah akan menjadi kering dan tumbuhan serta hewan tidak bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan siklus air sangat penting untuk keberlangsungan hidup di bumi. Next, di sini ada yang terakhir ada polling. Apakah kamu pernah mengalami kekurangan air saat kemarau panjang? Yang pertama pernah, yang kedua tidak pernah. Next, di sini saya sudah sampai di sesi diskusi. Baik, untuk itu saya akhiri pemaparan materi pada saat ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.